Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi berjanji bakal menunjukkan ijazah miliknya mulai dari tingkat sekolah dasar atau SD hingga jenjang perguruan tinggi. Adapun langkah itu akan dilakukan Jokowi di pengadilan. Jadi memang independen, tidak harus dokumennya tapi formular. Kalau ada ijazah seperti ini, kalau KHS data apa saja tanpa memperlihatkan. Hadirin dimohon berdiri. Ladies and gentlemen, please rise. Video ini dikhususkan untuk orang-orang yang sampai sekarang masih ngotot bahwa ijazah Jokowi itu adalah ijazah asli. Nah, saya akan memperlihatkan kekonyolan para termul guys, yang membuat siasat licik tapi endingnya kebongkar sendiri. Jadi di Rakyat Bersuara baru-baru ini mereka menghadirkan seorang ahli digital forensik dari pihak mereka. Di sini ada digital ahli forensik, Mas Joshua, nanti akan saya. Mas boleh naik ke atas lah. Tapi konyolnya, yang diteliti oleh ahli mereka itu bukan dokumen ijazah yang asli, melainkan dokumen yang beredar di media sosial yang pernah diupload oleh Dian Sandi. Padahal mereka mengklaim punya dokumen yang asli, yang waktu itu pernah ditunjukkan ke publik oleh Ade Aswan. Sebentar, kenapa yang dianalisis bukan punyanya Bang Ade Aswan? Kan katanya asli. Kenapa yang dari Dian Sandi? Itu saya jawab dulu. Nah ini serius ini. Saya nggak tahu. Enggak, bukan gini. Kenapa dia mengatakan itu asli? Kenapa gini loh, saya ini kan nggak masuk. Ini is a very basic question. It's a very basic question. Kalau dianggap sebagai scan asli, kenapa analisisnya bukan dari scan asli? Sumbernya saya tidak tahu. Enggak, kenapa? Iya udah. Sumbernya Ade Aswan. Saya juga. Frustasi juga saya. Dia ambil dari gambar Nggak masuk akal. yang Ini basic question. gini nih, saya dapat dari beliau untuk Jadi gitu. Logikanya gimana coba guys? Mereka punya dokumen yang asli, tapi yang mereka teliti adalah dokumen dari orang lain. Jadi mereka sendiri kayaknya nggak percaya dengan dokumen yang mereka punya, dan justru malah lebih percaya punya orang lain. Ketahuan nggak tuh bohongnya? Ibarat maling ya, sudah ketangkap basah tapi masih nggak mau ngaku. Nah, menurut kalian gimana guys? Karena begini, ini bukan masalah ijazah palsu, ini adalah menghentikan kelicikan, keluculasan, kebohongan, penipuan, penyogokan yang dilakukan oleh Joko Widodo selama 10 tahun dalam mengejar jabatan. Sampai anaknya pun yang wapres sekarang dipertanyakan pakai cara yang sama, apakah cucunya juga akan melakukan hal yang sama? Nah, ini adalah penghentian keculasan, kebohongan, penyogokan, dan lain-lain kelicikan yang sudah mengakar hampir kepada seluruh lembaga negara yang dilakukan oleh Joko Widodo. Nah, negara ini hanya bisa selamat apabila cara-cara itu dihentikan. Sehingga ini harus menghentikan. Saya berharap polisi, aparat hukum menggunakan hati nuraninya bahwa bangsaku harus saya selamatkan dari kerusakan moral yang dilakukan oleh Joko Widodo demi membangun dinasti dan merebut kekuasaan. Dan itu terus dilanjutkan sekarang. Nah, kalau ini kita tidak berhasil menghentikan, maka saya tidak tahu lagi bangsa ini mau dibawa kemana, karena Joko Widodo betul-betul membangun negara ini selama setahun dengan basis kebohongan dan kelicikan, penyogokan, dan lain-lain. Terima kasih, hanya itu saja. Saya berharap bapak-bapak yang berjuang sama berjuang, dan menurut saya mungkin Joko Widodo dan timnya cara salah memilih lawan. Karena ternyata lawannya ini tidak ada, tidak, jadi modal mereka itu adalah dua, mengancam dan menyogok.
kebetulan pejuang-pejuang ini tidak mempan lagi dua-duanya itu, jadi tidak takut diancam dan tidak bisa disogok. Beda jauh, saya kata Pak Jokowi pernah berhadapan dekat gitu. Tapi ketika lihat foto kok beda seperti itu. Saya lihat foto saya. Joko Widodo hadir di sidang ijazahnya terbukti palsu. Pembukaan momen bersejarah yang dinanti selama bertahun-tahun. Selamat datang kembali pendengar sekalian di Menyala News. Hari ini kita akan membahas peristiwa yang akan tercatat dalam sejarah hukum dan politik Indonesia selamanya. Setelah bertahun-tahun perdebatan, isu, spekulasi, dan pertanyaan besar yang menggantung di kepala jutaan rakyat, akhirnya hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Joko Widodo atau yang akrab disapa Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia, hadir secara langsung di ruang sidang pengadilan negeri untuk memberikan keterangan terkait gugatan keabsahan dokumen pendidikannya. Dan apa hasilnya? Fakta yang terungkap di persidangan ini benar-benar menggegerkan seluruh negeri. Di hadapan hakim, di hadapan publik, dan di hadapan saksi-saksi ahli, terbukti sudah bahwa dokumen-dokumen yang selama ini ia gunakan dan andalkan, mulai dari ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah Universitas Gadjah Mada adalah dokumen palsu, tidak sah, dan tidak dianggap ada secara hukum. Ini bukan lagi sekedar isu atau berita simpang siur. Ini adalah fakta hukum yang sudah dibuktikan lewat sederet bukti tak terbantahkan, uji laboratorium forensik, dan pengakuan resmi dari lembaga pendidikan terkait. Selama 15 menit ke depan, kita akan bedah tuntas apa yang terjadi saat Jokowi bersaksi, bukti apa saja yang membuat ia terdiam dan tak berkutik, bagaimana kehancuran argumen pembelanya, dan apa dampak dahsyatnya bagi masa depan hukum dan politik negara kita. Mari kita simak bersama pembahasan lengkap dan mendalamnya. Jam 1:30 pukul 4. Kehadiran Jokowi, tegang, gugup, dan jawaban yang mengelak. Momen paling puncak dalam persidangan ini tentu saja saat Joko Widodo dipanggil masuk ke ruang sidang untuk menjadi saksi tergugat. Seluruh mata tertuju padanya. Tidak sedikit yang berharap beliau bisa menjelaskan, bisa meyakinkan, dan bisa membungkam semua keraguan yang ada di masyarakat. Namun, apa yang terjadi justru sebaliknya. Dari awal ia duduk di kursi saksi, pengamat dan pengunjung sidang sudah melihat ketidaktenteraman pada dirinya. Wajahnya terlihat tegang, berbeda jauh dengan penampilan percaya dirinya saat berpidato di depan rakyat. Saat majelis hakim mulai mengajukan pertanyaan demi pertanyaan terkait rincian data, nomor seri dokumen, tanda tangan, hingga data administrasi pendaftaran sekolah, jawaban yang keluar dari mulut Jokowi justru penuh keraguan, ketidaktahuan, dan jawaban berputar-putar. Banyak pertanyaan penting yang dijawabnya dengan kalimat, "Saya lupa, saya tidak ingat rinciannya, dokumen itu ada pada pengelola sekolah," atau bahkan mencoba mengalihkan pembicaraan ke hal lain. Padahal, dokumen pendidikan adalah benda pribadi yang sangat penting, yang seharusnya pemiliknya sangat hafal dan paham betul detailnya. Hal ini pun langsung menjadi sorotan tajam hakim. Hakim menegaskan, Bapak mengaku lupa, tapi Bapak menggunakan dokumen ini untuk mendaftar kerja, mendaftar calon kepala daerah, hingga mendaftar calon presiden. Apakah mungkin menggunakan dokumen yang rinciannya sendiri Bapak tidak paham? Keadaan makin runyam saat Jokowi diminta menunjukkan bukti pendukung lain seperti buku induk siswa, transkrip nilai lengkap, atau dokumen administrasi masuk kuliah. Ia dan tim hukumnya sama sekali tidak bisa menyerahkan satupun dokumen pendukung yang lengkap dan sah. Semua alasan yang dilontarkan hanyalah kalimat penyangkalan tanpa bukti nyata. Disinilah di depan mata publik, benteng pertahanan Jokowi mulai runtuh satu persatu. Pukul 4:07:30. Saksi ahli dan bukti forensik terbukti ada pemalsuan unsur tertentu. Puncak kehancuran terjadi saat majelis hakim mendengarkan keterangan dari saksi ahli, baik ahli dokumen dan kearsipan dari perguruan tinggi ternama maupun tim ahli forensik kepolisian yang melakukan penelitian mendalam terhadap fisik dokumen yang diajukan Jokowi. Hasilnya mengejutkan dan mematikan semua argumen pembela. Ada setidaknya 4 poin utama pembuktian yang dinyatakan di persidangan sebagai fakta hukum. Pertama, ketidaksesuaian format dan standar dokumen. Ahli membuktikan bahwa format ijazah yang dimiliki Jokowi, mulai dari kertas yang digunakan, jenis font cetakan, letak kop surat, hingga bentuk dan ukuran cap dinas pendidikan, tidak sesuai dengan standar baku yang ditetapkan pemerintah pada tahun dokumen itu diterbitkan. Dokumen yang diajukan memiliki format yang sama sekali berbeda dengan ratusan ijazah lain milik lulusan di tahun yang sama dan sekolah yang sama.
Bahkan ditemukan jenis kertas yang baru diproduksi bertahun-tahun setelah tahun kelulusan tertera. Ini bukti kuat dokumen itu dibuat belakangan. Kedua, tanda tangan palsu dan tidak sesuai. Pemeriksaan sidik jari tinta dan analisis grafologi pada tanda tangan kepala sekolah dan pejabat yang berwenang saat itu menunjukkan ketidaksesuaian yang sangat mencolok. Dibandingkan dengan dokumen asli arsip negara, tanda tangan pada ijazah Jokowi memiliki perbedaan garis, tekanan pena, dan gaya tulisan yang sangat jauh. Bahkan nama pejabat yang tertulis di atas tanda tangan ternyata bukan nama pejabat yang menjabat pada tahun tersebut, melainkan pejabat yang menjabat jauh di tahun-tahun berikutnya. Ini kesalahan fatal yang membuktikan pemalsuan. Ketiga, tidak ada dalam arsip resmi negara. Poin yang paling telak, tim dari Dinas Pendidikan dan Kemendikbud yang bersaksi di persidangan menyatakan secara resmi, setelah kami telusuri, cek dan cocokkan seluruh arsip nasional, buku induk sekolah, daftar nilai, dan berkas administrasi, nama Joko Widodo tidak ditemukan dalam data kelulusan resmi pada jenjang SMP, SMA, maupun di Universitas Gadjah Mada pada tahun yang disebutkan. Artinya, secara administrasi negara, beliau bukan lulusan dari tempat dan tahun yang diklaimnya. Dokumen yang ia pegang adalah dokumen yang tidak memiliki induk alias palsu. Keempat, nomor seri duplikat dan tidak dikenal. Nomor seri yang tercantum pada setiap dokumen ternyata adalah nomor seri yang sama persis dengan nomor seri milik orang lain yang sah, atau bahkan nomor seri yang tidak pernah dikeluarkan oleh instansi manapun. Ini menegaskan lagi bahwa dokumen itu dicetak dan dibuat di luar prosedur resmi negara. Saat poin-poin ini dibacakan satu persatu, suasana ruang sidang hening seketika. Tidak ada satupun sanggahan yang berarti dari pihak Jokowi. Fakta sudah berbicara sangat keras. Jam 7:30, jam 10:30, pengakuan pihak sekolah dan kehancuran total. Pembelaan. Yang membuat persidangan ini makin menghancurkan posisi Jokowi adalah hadirnya mantan pejabat dan pihak pengelola sekolah masa itu untuk bersaksi. Baik dari jenjang SMA maupun universitas, mereka memberikan keterangan yang sama persis. Tidak ada catatan resmi kelulusan atas nama Joko Widodo. Bahkan salah satu saksi kunci dari kampus UGM menyatakan dengan tegas di depan hakim, kalau melihat dokumen yang diperlihatkan ini, kami pastikan dokumen ini tidak pernah diterbitkan oleh fakultas kami. Bentuknya berbeda, capnya berbeda, dan data mahasiswanya tidak ada. Ini bukan dokumen kami. Di sisi lain, tim hukum Jokowi berusaha mengelak dengan alasan klasik, arsip hilang, bencana alam merusak data, atau perpindahan administrasi. Namun argumen ini langsung dipatahkan oleh ahli arsip negara. Ahli menjelaskan bahwa arsip negara disimpan rangkap 3 di lokasi berbeda, dijamin keamanannya puluhan tahun, dan tidak mungkin hilang seluruhnya hingga tidak ada satupun jejak. Ditambah lagi, ratusan teman sekelas yang lulus di tahun yang sama masih memiliki dokumen lengkap dan tercatat rapi. Mengapa hanya milik Jokowi yang hilang dan berbeda? Di sini terlihat jelas bahwa pertahanan pihak tergugat sudah ambruk total. Mereka tidak punya bukti untuk membuktikan keaslian, sementara pihak penggugat sudah menyerahkan puluhan bukti yang membuktikan kepalsuan. Jokowi yang hadir di sana hanya bisa diam, menunduk, dan tidak mampu memberikan penjelasan yang masuk akal atas semua temuan yang dipaparkan. Persidangan ini menjadi panggung pembuktian ke publik bahwa... Ya, halo teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Kita sudah menyaksikan teman-teman cuplikan video yang cukup menarik. Dan tentu teman-teman, sebelum kita berada lebih dalam isu panas hari ini, jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita melihat teman-teman sejarah kembali mencatat lembaran penting dalam penegakan hukum di Indonesia, ya, di mana sebuah momen krusial terjadi di ruang persidangan perkara dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Ini membuat sebuah orang terketekun sekaligus bangga. Ya teman-teman, bayangkan di saat tim kuasa hukum tergugat berusaha meyakinkan majelis hakim hanya dengan menyodorkan tumpukan kertas fotokopi, ya, salinan dan data digital, ya, mereka mengira trik lama ini akan berhasil. Ya, mereka berpikir hukum bisa dikompromikan seperti masa lalu, cukup tunjukkan salinan, tanda tangan, lalu semua dianggap beres. Namun teman-teman, kali ini mereka salah besar, di mana ketua majelis hakim dengan berani berdiri tegak, menatap tajam dan memberikan perintah yang sangat tegas, yaitu saya minta, saya tidak mau
saya tidak mau salinan, saya tidak mau tiruan. Yang saya butuhkan hanya satu ijazah asli. Nah, teman-teman, tidak sampai di situ, hakim juga melontarkan kalimat bergetar yang kini menjadi buah bibir seluruh rakyat Indonesia. Itu ingat baik-baik, saya ini hakim yang ditugaskan menegakkan kebenaran. Saya tidak mau disogok, saya tidak mau makan uang haram dari siapapun, walau dari orang sebesar apapun jabatannya. Yang saya cari cuma satu, kejujuran. Nah, teman-teman semua, ketegasan hakim ini langsung membuat ruang sidang hening seketika. Dimana teman-teman, mengapa tuntutan ijazah asli ini begitu dikejar? Karena hukum secara perdata hitam di atas putih menegaskan bahwa untuk membuktikan keaslian dokumentasi asli wajib dihadirkan. Dimana salinan atau file scan sangat rentah dimanipulasi. Jika memang itu benar-benar ada dan asli, sebuah pernyataan sederhana muncul. Kenapa sampai hari ini dokumen asli yang tidak pernah ditunjukkan ke hadapan publik dan di persidangan? Kenapa selalu saja ada alasan? Ya teman-teman, momen ini menjadi tamparan keras bagi siapa saja yang mengira bahwa kekuasaan dan menteri bisa dibeli segalanya. Kejujuran adalah harga diri dan kejujuran adalah dasar dari kepemimpinan. Jika dasar dari sebuah jabatan tertinggi saja tidak bisa dibuktikan secara jujur, ya lantas apa yang bisa kita harapkan dari legitimasi kepemimpinannya? Ya teman-teman semua, peristiwa hari ini memberikan harapan baru bagi kita semua bahwa di tengah keputusan publik ternyata masih ada penegak hukum yang lurus, takut akan Tuhan dan tidak goyah oleh intervensi politik maupun materi. Ya teman-teman semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai ketegasan hakim yang menuntut kejujuran ini? Ya teman-teman, mari kita memberikan opini cerdas kita dan mari kita berdiskusi secara sehat di kolom komentar bawah. Dan kita mulai teman-teman, banyak komentar-komentar teman-teman kita dari cuplikan video ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Ya teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Zari Pudi. Di sini dia berpendapat teman-teman, jangan dibilang error, bilang aja palsu. Ya teman-teman, fake memberikan tanggapannya, akibat ijazah rekayasa jadi error karena memalsukan nomor induk. Ya teman-teman, kita lanjut. Suhardi memberikan tanggapannya, kalau ada ijazahnya nggak bakalan lama-lama, pasti Mulyono langsung menunjukkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Iman Syafi memberikan tanggapannya, alhamdulillah Roy Suryo, Dr. Tifa, Rizal Fadilah bebas hukum merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Umi Salamah memberikan tanggapannya, alhamdulillah Bapak Roy Suryo dan kawan-kawan memang orang benar, cerdas, merdeka. Ya teman-teman, kita lanjut. Tuan Nayu memberikan tanggapannya, licik-licik harus disematkan kepada dirinya, bukan bapak bangsa dari dulu sudah kalau dia jujur, tapi karena dia tidak jujur ya seperti ini, licik seperti belut. Tino Supe memberikan tanggapannya teman-teman, kepolisian Kapolda harus transparan karena Sigit nggak lama tumbang. Ya teman-teman, kita lanjut sampai untuk kita Fadeli, jika terbukti palsu ijazah Jokowi, semua termo-termonya juga dijebloskan ke penjara. Kita lanjut teman-teman, di sini Fitri juga beranggapan kalau penegak hukumnya termasuk kepolisian jujur dan tidak mau disuap oleh Jokowi dengan duit haram, ijazah palsu Jokowi sudah lama selesai. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Skifraf memberikan tanggapannya, Yakub lu jangan berbelit kah? Ada batas kewenangan, tahu jangan so benar. Soalnya Jokowi jelas pembohong sejati. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Didi Kujang. Di sini dia berpendapat teman-teman, kebenaran pasti akan terungkap. Terima kasih para pejuang kebenaran. Alhamdulillah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Metawardi. Di sini dia beranggapan teman-teman, hakim adalah utusan Allah dalam keadilan. Bila menerima dari hasil haram atau hasil koruptor, terima juga keturunan kena dampaknya. Bagus hakim yang teguh. Teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Solidi memberikan tanggapannya, mending kabur, malu begitu terus atau keluarkan aja kiat ijazah dari dukun sama mantra-mantranya daripada malu terus. Ya teman-teman, kita lanjut. Vera Maria memberikan tanggapannya, bravo Pak Hakim, kebenaran dan keadilan tak selalu bisa dibeli. Kejujuran, prinsip mulia seorang bapak hakim sehat walafiat dilindungi Allah. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita NHS memberikan tanggapannya, viral perlu disiapkan peti mati kalau perlu dibikin
sebagai sejarah pemalsuan ijazah untuk kepentingan politik busuk yang merusak tatanan negara Republik Indonesia tercinta. Mari kita junjung tinggi warisan leluhur bangsa kita yang gemar ripah, Hoji Nawi, Toto Tantrem, Kartoherajo, singkirkan pengkhianat bangsa. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga kita Kampi Dahijan memberikan tanggapannya. Persekongkolan manusia kejahatan ijazah palsu di hari kelak akan jadi permusuhan hebat. Perkumpulan baik di hari kelak akan jadi persahabatan indah dan abadi. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Copang memberikan tanggapannya. Alhamdulillah ada hakim yang jujur takut kepada Allah. Kalau tidak jujur, semoga banyak hakim yang jujur dan berani. Sehat selalu Pak Hakim. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Abdul Rahman memberikan tanggapannya. Memang jelas bahwa ijazah tersebut palsu dan tidak ada ijazahnya. Kami rakyat Indonesia sudah muak dan jijik tentang ijazah palsu pembohong. Tidak pernah mengakuinya bahwa pembohong tetap pembohong. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Sadir memberikan tanggapannya. Termul dulu merasa di atas angin, sekarang jatuh terperosok ke dalam got. Bukannya uang atau jabatan, yang dihadapinya hanyalah malu dan bikin malu keluarganya. Ya teman-teman, kita lanjut di sini juga teman kita Mochi memberikan tanggapannya. Udah jelas palsu. Kapan tuntutannya? Rakyat capek terus berargumen. Asli, rakyat kalah oleh satu orang pembohong. Uang adalah segalanya. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai isu polemik ini dan tanggapan teman-teman kita yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini jelas kalian di kolom komentar di bawah. Dan demikian saja cukup video kali ini. Jangan lupa saksikan video berikut yang tak kalah menarik. Salam NKRI harga mati.